ayah anak saya paling besar sering mengatakan bahwa dia tuh belum tahu apa-apa, belum tahu yang diinginkan tuh apa maksudnya, atau mau jadi apa. Jadi masih sering galau padahal udah umur 24 tahun sudah lulus kuliah. Gimana ayah? Untuk Gini, biar tahu goalnya. oh gini ya, Ri ya. Eh, Riri punya makanan favorit nggak? Ada dong, Apa? ada dong. Apa? Makanan favorit aku pisang goreng. Oke, pisang goreng. Terus apa lagi? Em, Spaghetti jauh banget ya dari spaghetti. Ya, nggak apa-apa, Everything nggak about apa-apa. noodles. Oke, Ya, okay, ya. oke. Nah, Kenapa Riri bisa tahu waktu saya tanya? karena ya saya menyukainya dan itu sering Hmm. saya cari saya dan kalau ketemu tuh aduh kayaknya nafsu gitu loh. Oke, sebelum itu semua, kenapa sampai nafsu? Kenapa sampai mencari itu? Karena suka. Karena pernah nyoba. Oh, karena pernah nyoba. Oke. Okay. Kalau nggak pernah nyoba, Iya benar juga sih ya. Ya, ya. nggak pernah nyoba makan pisang goreng, apa kita akan suka dengan pisang goreng? Belum tentu. Iya. Nggak pernah nyoba something about noodle, apa kita jadi punya selera sama noodle? Atau pengen, atau mencari noodles? Yang pasti karena nyoba. Nah, ketika yang kita coba cocok dengan insight kita, inner side kita, baru kita sebut sebagai favorite. Sama juga tadi anak bapak itu kenapa berkata seperti itu? Karena nggak pernah nyoba-nyoba. Jadi ajak coba-coba. Ajak ke pameran, ajak ngelihat ini, ajak itu, ajak segala macam. Suruh cobain satu-satu. Sampai nanti ketemu yang cocok sama inner sight-nya. Nah, itulah dia. Jadi jangan pernah memutuskan membidangi sesuatu kalau dia nggak pernah nyoba. Kenapa anaknya Mam Rika atau Bunda Rika tadi menyukai ini game? Karena dia pernah nyoba. Kenapa dia menyukai video editing? Karena dia pernah nyoba. Kenapa bundanya misalnya kurang suka video editing? Karena zaman bundanya kecil nggak ada itu. Belum ada. Game juga belum ada. Jadi bagaimana bisa menyukai sesuatu yang belum pernah kita coba. Nah, jadi problemnya kalau kita punya anak, saya nggak tahu apa yang saya sukai. Ayo kita coba. Semuanya coba. Itu yang saya lakukan sama anak saya. Anak saya juga sama. Jadi nyoba-nyoba itu sebuah proses investasi. Contohnya Mas ya dulu, oke, belajar musik. Kemudian oke, akhirnya coba piano. Nah, coba piano, habis kata gurunya beliin piano. Habis dibeliin piano 3 bulan macet. Pianonya nongkrong sampai sekarang, nggak sih disentuh-sentuh. Apakah itu sebuah kerugian? Enggak kerugian, itu investasi. Saya bilang, ya Allah terima kasih, Engkau sudah menunjukkan lebih awal bahwa anak saya bukan seorang pianis. Ya biar aja kalau misalnya piano itu nganggur, daripada saya paksakan dia bukan pianis, suruh latihan pianis. Nggak bahagia nanti hidupnya, nggak jadi apa-apa. Lain cerita tuh ayah kalau misalkan mungkin ada orang tua yang udah dibeliin piano, udah mahal-mahal, nggak jadi-jadi juga nggak dimainin. Lain juga. Halo, halo. Ya, Freeze ya, oke. Yuk, ya silakan. silakan Rita ngomong apa? Iya, nggak biasanya kalau di orang tua kan, atau mungkin saya sendiri responnya bisa jadi, aduh, piano udah dibeli mahal-mahal malah nggak jadi gitu kan. Iya, iya. Jadi cara kita merespons Ya. sesuatu harus diubah dari sisi positifnya. Percaya sama saya, nanti di satu titik nyoba-nyoba pasti akan ketemu. Nah, seperti Mas Dido sekarang udah pasti nih programming komputer. Dari semuanya nyoba-nyoba, dari main Oh, game ini, main game itu dan sebagainya. Nanti akan mengarah ke satu titik tertentu. Game itu kan cuma opening atau pintu pembuka. ya. Anak zaman sekarang itu ya semuanya game karena zamannya game. Anak zaman saya adalah congklak karena zaman itu baru ada congklak. Atau monopoli zaman dulu. Ya. Nah, jadi seperti itu dibuka sampai kita akhirnya berkesimpulan, oke, kamu ke situ. Izinkan Oh. kita nyoba semua makanan supaya dia tahu favoritnya. Oke. Kurang lebih begitu ya, Bunda atau Ayah tadi yang bertanya ya, umur 24 tahun mau mau kemana belum tahu apa. Tapi mungkin nanti dibantu konsul ke Ayah juga insya Allah ketemu ya. Ya, Karena saya bisa. bagian orang yang belum ada waktu yang telat karena saya konsul ke Ayah itu kalau nggak salah saya lagi unyu-unyu 24 atau 25 tahun.
waktu Sama di ya, Smart Ria? FM. Ya, sama ya. Betul, sama, betul. Akhirnya ketemu, Ketemu nggak sampai cuma sekarang. nggak cuma ketemu passion ya, tapi ketemu mimpi mau jadi apanya ya, Ria. Betul, betul, betul. Di mananya ya, Ria. Betul, betul. Dan itu memang diperjuangkan. Akhirnya kanan kiri ngomong apapun itu nggak akan goyah, kayak ya angin boleh menerpa tapi pohon tetap berada di situ gitu loh. Ya. Oke. Ada ininya, Kori. Ada YouTube-nya kalau mau lihat contoh-contoh anak-anak yang saya bimbing. Iya. Tadinya nggak tahu, kemudian sampai jelas. Bahkan sekarang ini ada anak kelas 3 SMP itu yang sampai dia akhirnya ketemu keinginannya, ingin menjadi seorang programming komputer AI. AI itu Artificial Intelligence. Ya. Sampai dia udah sampai ke mau sekolahnya di MIT di Boston. Oh, oke, ya. Wah, padahal nanti lihatlah itu ada di YouTube-nya ya. Padahal kalau kita lihat profiling orang tuanya, ya hidupnya sangat sederhana. Orang tuanya itu jualan makanan, kemudian ayahnya itu pegawai negeri. Kita nggak nyangka bahwa anaknya itu bisa punya kemampuan potensi emas secanggih itu. Dan saya tuh sampai, batin saya tuh sampai menitikan air mata begitu ya, bahwa wow, luar biasa. Seandainya anak ini nggak ketemu saya, mungkin ya bukan berarti itu karya saya, bukan. Anak itu sudah punya itu semua, hanya menunjukkan saja bahwa setinggi ini loh dia itu terbangnya. Nah, karena kita seringkali kan ngeliatin profiling siapa orang tuanya, seperti apa dan sebagainya. Padahal anak itu jauh didesain oleh Tuhan, jauh melebihi apa yang dicapai orang tuanya. Mestinya sih begitu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih banyak. Lebih dari 30 menit sudah waktu yang disediakan. Tapi tetap loh, masih tune in di angka sekian. Nggak ada yang left dan sama sekali. Jadi karenanya, kalau diizinkan, saya juga ingin memberikan kesempatan buat Bapak Ibu ngomong langsung, boleh di-unmute open mic untuk tanya langsung ke Ayah. Silakan, ada nggak? Nih, saya kasih ya. Boleh raise hand, kabari. Kalau malu-malu kucing ya nanti pas, aduh tadi kenapa gue nggak tanya kan? Oke, dari Bu Rika Yuspita Sari.